Akibat dari menipu 21+. Menyadari Daehyun yang justru diam saja, Su Yin memainkan kembali tangannya di daerah yang jauh lebih sensitif di tubuh suaminya. Jika aku tidak dapat menahannya, kepada siapa aku harus melampiaskan semuanya? Dengan gerakan cepat Daehyun sudah berhasil membalikkan tubuhnya. Hingga posisi mereka kini saling berhadapan. Daehyun menatap Su Yin dengan nanar dan berkabut. Agar Su Yin melihat bagaimana dirinya saat ini sangat tersiksa menahan semua hasrat yang kian membara. Tentu saja padaku. Memangnya kau ingin melampiaskannya kepada siapa? Aeri, atau ada wanita lain lagi di hatimu? Su Yin mengerjapkan kedua kelopak matanya dengan senyuman sensual. Sayang, jangan menyiksaku, rengek Daehyun yang sudah menahan hasratnya sampai di ubun-ubun dan merasa sangat frustasi. Su Yin segera mendaratkan ciuman di bibir suaminya yang membuat mata Daehyun terbuka lebar. Hasrat yang sudah tidak dapat ditahan lagi membuat Daehyun lantas tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ia melumat bibir tipis itu dengan sangat bergairah. Menelusuri setiap sudut mulut Su Yin. Tidak sedetik pun melepaskannya meski Su Yin sudah terengah-engah. Su Yin melingkarkan lengannya di leher sang suami dengan mata terbuka ingin melihat bagaimana ekspresi wajah suaminya ketika sedang bergairah. Melihatnya matanya terpejam membuat Su Yin tidak tega. Daehyun menghentikan ciumannya setelah tersadar jika mereka tidak akan melakukan yang lebih jauh lagi. Tidurlah, aku tidak ingin menyakitimu, ucap Daehyun sembari bangkit turun dari ranjang ingin ke kamar mandi sebelum hasratnya semakin tak bisa lagi ditahan. Su Yin menahan pergelangan Daehyun sembari menggelengkan kepalanya. Melarangnya agar tidak pergi ke kamar mandi. Melihat suaminya yang tampak tersiksa sungguh membuatnya bisa merasakan apa yang dirasakannya. Aku hanya sebentar saja untuk menenangkan diriku, ujar Daehyun sembari membelai wajah istri kecilnya dengan tatapan berkabut. Sayang, ucap Su Yin ragu takut suaminya akan marah. Sebenarnya aku berbohong mengenai tamu bulananku. Aku tidak datang bulan, ucap Su Yin sembari meringis dan tanpa perasaan tidak berdosa. Daehyun menyipitkan matanya memandang Su Yin yang meringis. Jadi, kau sudah menipuku. Tuduhnya dengan dahi berkerut. Su Yin menggaruk kepalanya bagian belakang. Melihat ekspresi istri kecilnya yang tampak tidak berdosa, wajah Daehyun lantas memerah dengan rasa kesal yang semakin membuncah. Pria itu kemudian mendorong tubuh Su Yin agar telentang. Daehyun mengungkung di tubuhnya agar tidak bisa bergerak. Matanya memandang sekeliling mencari sesuatu hingga ia menemukan dua dasi yang tergeletak di atas nakas tepat di sisi ranjang. Daehyun meraih dasi itu tanpa melepaskan cekalannya pada kedua tangan Su Yin. Ia menggunakan dasi itu untuk mengikat tangan Su Yin yang dikaitkan di bagian kepala ranjang. Begitu pula dengan sebelah tangan kirinya yang diikat pada sisi yang lain. Apa yang kau lakukan? Ujar Su Yin dengan mata yang terbelalak lebar sembari berusaha melepaskan tangannya. Dirinya sudah seperti tahanan kali ini. Ini adalah akibat karena kau sudah menipuku dan membuatku kesal malam ini, ucap Daehyun dengan dingin serta menyeringai menakutkan. Su Yin bergidik melihat Daehyun menatapnya seperti itu. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang semua itu adalah kesalahannya sudah membangunkan singa yang tengah tidur. Daehyun yang merasakan hasratnya di ubun-ubun tak mampu terbendung. Ia segera menelusuri tubuh Su Yin dengan bibirnya serta merobek lingerie yang dikenakan Su Yin dengan sedikit kasar lalu melemparkannya ke sembarang arah. Su Yin semakin terbelalak lebar melihat tubuhnya yang tanpa sehelai benang. Namun ikatan pada tangannya terlalu kuat sehingga Su Yin tidak bisa melepaskan diri. Sayang, lepaskan aku, rengek Su Yin. Berharap suaminya berbaik hati untuk melepaskannya. Tidak akan, sebelum aku membuat perhitungan denganmu, ucap Daehyun dengan bibir sebelah atas yang tertarik ke belakang. Daehyun, aku mohon jangan membuatku seperti ini. Teganya kepadaku, tolong matikan lampunya karena aku sangat malu. Wajah Su Yin sudah memerah tak mampu melihat tubuhnya yang terasa sangat tidak nyaman. Tenanglah, sayang, aku akan mematikan lampunya nanti setelah kita melakukan sesuatu yang sangat indah, ucap Daehyun sembari mendekatkan wajahnya ke telinga Su Yin lalu menghisap ceruknya. Su Yin semakin menggelinjang ketika dua tangan Daehyun mendarat pada kedua buah dadanya. Nafasnya terengah-engah menahan gelora asmara yang semakin menjadi-jadi. Tidak bisa menggerakkan tangannya membuat Su Yin tidak bisa melampiaskan hasratnya seperti yang dilakukannya dengan mencengkram spray dengan kuat. Daehyun, lepaskan tanganku, rengek Su Yin dengan tubuh yang sudah lemas merasakan dirinya yang hampir menuju puncak langit ketujuh. Namun Daehyun justru mengulur dan menghentikan aksinya. Kenapa kau ingin dilepaskan? Justru sangat indah bila melakukannya dalam posisi seperti ini. Daehyun terkekeh senang karena akhirnya merasakan kepuasan tersendiri melihat istri kecilnya tersiksa seperti apa yang telah dirasakannya tadi. Aku akan membalasmu jika aku sudah terlepas nanti, ujar Su Yin di sela keinginannya untuk melakukan hal yang lebih jauh lagi. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Daehyun membelai pipi Su Yin dengan jemarinya dengan begitu lembut. Membuat Su Yin memejamkan matanya karena terasa geli. Daehyun, jangan menyiksaku seperti ini, ucap Su Yin dengan terbata karena nafasnya tersengal. Bagaimana rasanya, sayang? Daehyun tersenyum nakal melihat tatapan Su Yin yang sayu dan sudah berkabut. Su Yin ingin memberontak, apa yang dirasakannya hampir membuatnya gila jika tidak terlampiaskan. Daehyun tidak tega melihat istri kecilnya yang sudah berkaca-kaca.
Ingin memohonkan tapi sepertinya Su terlalu malu untuk mengatakannya. Sehingga ia lantas membuka kancing pijamannya secara paksa kemudian melemparkannya ke lantai. Daehyun menelusuri kembali tubuh Su Yin dengan bibirnya untuk kembali melakukan pemanasan karena sudah agak lama dirimu mengulur-ulur waktu. Melihat Su Yin yang sudah kembali bergairah, Daehyun langsung menyatukan tubuhnya di bagian inti tubuh Su Yin. Su Yin hanya bisa mendesah dan melenguh panjang ketika Daehyun menghujam tubuhnya dengan penuh gairah dan amarah yang bercampur menjadi satu. Daehyun justru semakin bergairah melihat tubuh Su Yin yang menggeliat manja tanpa bisa berbuat apa-apa karena kedua tangannya diikat. Sungguh memberikan sensasi tersendiri baginya. Su Yin sampai lemas karena apa yang dilakukan Daehyun mampu membuatnya melayang hingga berkali-kali. Jika tangannya tidak terikat mungkin sudah mendorong tubuh Daehyun. Setelah 2 ronde Daehyun melakukannya, barulah ia menghentikan aksinya. Tidak tega melihat wajah Su Yin yang sudah penuh keringat. Daehyun lalu melepaskan ikatan kedua tangan istrinya. Maaf sayang, jika aku menyakitimu, ucap Daehyun sembari mengecup kening Su Yin dengan lembut. Su Yin sudah kelelahan sehingga ia hanya memejamkan matanya tanpa memperdulikan ucapan suaminya. Bab 462 Ucapan Selamat Bekerja. Beberapa hari kemudian. The Flower Restaurant. Semenjak pembukaan, restoran cukup ramai didatangi oleh pengunjung. Kini sudah ada 2 orang chef profesional yang bekerja beserta asistennya karena Daehyun sudah tidak bisa membantu. Mulai hari ini, Daehyun sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan. Meskipun keluarganya meminta untuk kembali ke hotel, tapi Daehyun tidak mau. Itu semua dilakukan karena tidak ingin membuat hubungannya dengan Su Yin yang akan kena imbasnya. Daehyun, apa kau nanti akan lembur? Ujar Su Yin ketika mereka sudah sampai di depan restoran. Kenapa? Apa kau sudah rindu dengan suamimu yang sangat tampan ini? Goda Daehyun sembari terkekeh geli. Su Yin mengerucutkan bibirnya, mendengar bagaimana suaminya yang sangat percaya diri kelewat batas. Tidak, aku hanya ingin bilang sebelum kau menjemputku akan tetap berada di restoran ini, ujar Su Yin. Su Yin, aku mohon jangan terlalu bekerja keras. Kau adalah bos di restoran, kau cukup mengawasi saja. Daehyun kurang setuju ketika Su Yin membantu pekerja lain. Aku bosan jika harus berdiam diri tanpa melakukan apapun. Jika kau merasa tidak enak hati, kau bisa membayarku dengan gaji yang lebih besar, ujar Su Yin dengan senyumnya yang lebar. Kau bisa mengambil gaji sesuka hatimu. Daehyun mengacak-acak rambut Su Yin seperti seorang kakak pada adiknya. Sekarang pergilah, jangan sampai aku terlambat datang ke kantor barumu di saat hari pertama kerja. Su Yin menghadap ke samping, lalu merapikan dasi suaminya agar lebih rapi lagi. Kau tidak memberikan ucapan selamat bekerja untukku, ujar Daehyun dengan senyum nakalnya. Bukankah setiap hari aku juga sudah memberikannya? Apa kau tidak tersadar akan hal itu? Su Yin memutar bola matanya. Ini berbeda karena hari ini sangat spesial. Pertama bekerja membuatku ingin semangat yang lebih. Su Yin mencondongkan tubuhnya kemudian mencium kedua pipi Daehyun secara bergantian karena sudah mengerti apa yang diinginkan oleh suaminya. Ini, Daehyun menyentuh bibirnya yang dimajukan dengan jari telunjuk. Jika kau menginginkan itu maka dipastikan kau tidak akan bisa pergi ke kantor, ujar Su Yin. Berciuman bibir hanya akan membuat gairah mereka menjadi-jadi. Baiklah, Su Yin menggigit bibir bawahnya ketika teringat sesuatu. Hatinya merasa gelisah dan bersalah. Su Yin, ada apa? Daehyun mengerutkan keningnya ketika melihat ekspresi lain di wajah cantik sang istri yang tiba-tiba saja murung. Aku mendengar berita, sekarang hotel mengalami kualitas pelayanan serta akan terpuruk jika tidak segera ganti kebijakan, ucap Su Yin untuk menceritakan keresahan yang sejak semalam dia rasakan. Tidak usah dipikirkan karena itu bukanlah urusan kita lagi. Daehyun mengerti jika istrinya merasa tidak enak hati dengan apa yang terjadi pada hotel tapi baginya tak mungkin untuk kembali lagi. Sayang, nenek pasti sangat kecewa dengan dirimu. Kembalilah bekerja di hotel demi nenek, pinta Su Yin dengan penuh harap. Tidak ingin jika Hae Sok merasa sangat kecewa dan ikut membencinya. Kita pikirkan nanti lagi karena aku harus segera berangkat. Daehyun menangkup wajah Su Yin lalu menempelkan bibir di dahinya. Su Yin menganggukkan kepalanya dengan wajah menunduk. Tidak usah merasa tidak bersalah karena itu semua bukanlah salahmu, ucap Daehyun. Su Yin segera turun dari mobil kemudian melambaikan tangannya ke arah Daehyun yang perlahan menghilang di jalanan. Su Yin mendesah panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam restoran. Ia tahu suaminya tidak mau lagi bekerja di hotel karena keluarganya pasti akan menuntut untuk mereka berpisah. Su Yin berharap tidak terjadi sesuatu karena banyak orang yang bergantung dari bekerja di hotel. Hari masih pagi, hanya beberapa pekerja yang sudah datang karena memang belum waktunya restoran untuk buka. Su Yin menghampiri Jin yang tengah duduk di kursi belakang. Jin tampak sedang memijat kepalanya. Jin, apa kau sakit? Ujar Su Yin yang langsung menghampiri sahabatnya. Jin menggelengkan kepalanya pelan meskipun saat ini kepalanya seperti ditusuk-tusuk. Jin, sebaiknya kita pergi ke klinik. Wajahmu terlihat sangat pucat. Su Yin merasa cemas dengan keadaan Jin kali ini yang tampak sangat pucat dari biasanya. Aku tidak apa-apa, mungkin aku masuk angin karena semalam aku duduk di luar hingga larut malam, sanggah Jin. Tiba-tiba saja Jin merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam perutnya.
Jin segera membekap mulutnya lalu berlari ke wastafel untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Ya ampun, Jin. Sebaiknya kita pergi ke dokter sekarang juga karena aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu. Su Yin membantu Jin memijat bagian belakang tengkuknya. Jin memang merasa sangat mual beberapa hari belakangan. Tapi semuanya masih bisa ditahan tidak separah pagi ini. Setelah dirasa tidak mual lagi, Jin mencuci wajahnya kemudian menegakkan tubuhnya kembali. Su Yin membantu menuntun Jin ke kursi lagi, takut jika sahabatnya merasa pusing dan akan ambruk. Jin, jika kau tidak mau ke dokter, sebaiknya kita pulang saja, aku akan mengantarmu untuk pulang ke rumah, bujuk Su Yin. Tak mungkin membiarkan Jin berada di restoran di saat tubuhnya tidak sehat seperti itu. Aku tidak apa-apa, setelah minum obat kondisiku juga pasti akan cepat pulih, tolak Jin sembari tersenyum meyakinkan jika kondisinya saat ini baik-baik saja. Jin tipe orang yang tidak suka dikasihani sehingga tidak ingin orang menjadi iba karena sesuatu yang tidak seberapa. Apa kau sudah sarapan? Tanya Su Yin. Jin menggeleng pelan karena perutnya bahkan tidak mau diisi. Sekarang ayo sarapan dulu. Jangan membuat perutmu kosong karena lambungmu nanti akan semakin parah, ajak Su Yin. Jin tadinya merasa ragu untuk mengikuti kata Su Yin, tapi pada akhirnya ia menurut dengan menganggukkan kepalanya. Barangkali setelah diisi perutnya akan jauh lebih baik. Su Yin mengajak Jin menuju kedai yang berjarak tidak terlalu jauh dari The Flower Restaurant dengan berjalan kaki. Meski Su Yin tadi sudah sarapan bersama suaminya di rumah, tapi dirinya akan tetap menemani Jin untuk sarapan meski hanya sedikit. Jin, mungkin makan sup rumput laut bisa membuat perutmu menjadi lebih nyaman karena bisa sekaligus untuk menghangatkan badan, ujar Su Yin sebelum masuk ke dalam sebuah kedai. Terserah kau saja, ucap Jin karena tidak ada satupun bayangan makanan yang enak di dalam benaknya. Su Yin segera memesan myeokguk atau sup rumput laut, tofu with soy sauce, serta giaran mari atau telur dadar dengan ukuran cukup tebal yang ditambahkan sayuran-sayuran cincang serta rumput laut di dalamnya. Su Yin, siapa yang akan makan sebanyak ini? Jin merasakan perutnya sudah terisi penuh melihat begitu banyak hidangan di meja. Tentu saja kita berdua, sahut Su Yin seraya meringis. Apa kau belum sarapan di rumah? Tanya Jin. Sudah, tapi aku tiba-tiba ingin makan lagi. Bab 463 Hamil. Jin hanya mengamati Su Yin yang sedang menyantap giaran mari tanpa menyentuh makanannya sedikitpun. Perutnya terasa kenyang meski hanya melihat Su Yin yang makan dengan lahap. Jin, makanlah. Kau harus makan agar cepat sehat atau setelah ini kita akan pergi ke dokter. Ujar Su Yin sembari mengamati Jin yang hanya memainkan peralatan makannya. Tidak perlu ke dokter, tolak Jin dengan cepat. Ia benci jika ke dokter maka akan ada banyak obat yang harus diminum seperti ketika ia sakit beberapa waktu yang lalu. Jin segera menyuapkan 1 sendok sup ke dalam mulutnya. Namun baru saja mencium aromanya belum sampai di dalam mulut, perut Jin terasa bergejolak hingga ia buru-buru membekap mulutnya kemudian dengan cepat berlari ke arah kamar mandi. Su Yin menautkan kedua alisnya. Merasa sangat aneh dengan apa yang terjadi pada Jin kali ini. Ia jadi teringat ketika ia tengah mengandung anak pertamanya. Apakah Jin hamil? Gumam Su Yin sembari mengingat-ingat kembali masa di mana ia mengandung. Ia kerap mual dan merasa muntah ketika hendak makan. Su Yin menggelengkan kepalanya, merasa tidak mungkin jika sahabatnya tengah mengandung. Jin bukanlah gadis yang suka pergaulan bebas yang suka berhubungan dengan pria sampai kelewat batas. Sehingga Su Yin segera menghilangkan pikiran buruknya agar tidak macam-macam. Jin sudah kembali duduk di depan Su Yin sembari memijat kepalanya. Tubuhnya terasa lemas setelah muntah. Jin, sejak kapan kau mengalami mual seperti ini? Tanya Su Yin untuk menyelidiki lebih jauh lagi apa yang terjadi. Jangan sampai terlambat untuk mengetahui jika Jin hamil. Entahlah, mungkin sekitar semingguan tapi sebelumnya tidak separah ini. Aku masih bisa makan meski sedikit. Sepertinya lambungku memang sudah parah, ucap Jin dengan nada sendu. Jika mengalami seperti itu terus, Jin tidak yakin akan bisa hidup lebih lama lagi. Jin tidak pernah berpikir jauh sampai ke hal dirinya hamil. Jin, aku mohon sebaiknya kita pergi ke dokter sekarang juga. Aku tidak ingin kau sakit dan kehilanganmu, ucap Su Yin dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Baiklah, kalau begitu hari ini aku izin tidak masuk kerja, ucap Jin seraya mendesah panjang. Akhirnya menyetujui untuk pergi ke rumah sakit karena tidak mungkin dirinya harus seperti ini terus. Ia harus sehat untuk bisa bekerja lagi karena hutang untuk pengobatan ibunya ketika sakit belum lunas sampai sekarang. Biarkan aku menemanimu, ujar Su Yin dengan penuh semangat. Sekaligus dirinya ingin mengerti apakah dugaannya salah atau benar. Tidak usah, jika aku baik-baik saja. Setelah dari dokter aku akan kembali ke restoran, ujar Jin. Tidak usah, sebaiknya kau istirahat saja di rumah. Jangan memaksakan diri karena aku tidak ingin kau sakit terus-menerus, tukas Su Yin. Terima kasih, Nyonya Bos. Aku akan melaksanakan perintah Anda, ucap Jin sembari tertawa renyah agar suasana di antara mereka lebih nyaman dan tidak ada kesedihan lagi. Jin, jangan menyebutku seperti itu, ujar Su Yin dengan bibir cemberut karena sangat terganggu sahabatnya menyebutkan seperti itu. Bukankah kau sekarang sudah menjadi Nyonya Daehyun? Sudah sepantasnya aku juga harus menyebutnya seperti itu, goda Jin seraya terkekeh. Aku tidak suka kau memanggilku seperti itu. Aku lebih suka dipanggil namaku saja, tukas Su Yin.
Baiklah, ya sudah, sebaiknya sekarang aku pergi ke dokter agar bisa ditangani lebih cepat. Pamit Jin karena kini kepalanya juga sudah mulai berdenyut kembali. Kau yakin? Ujar Suyin sekali lagi. Merasa tidak yakin dengan kondisi Jin. Aku yakin, kau tidak perlu khawatir, balas Jin. Mereka segera keluar dari kedai bersama-sama. Sebelum akhirnya terpisah, Jin langsung masuk ke dalam taksi yang kebetulan sekali lewat tepat setelah mereka keluar. Sedangkan Suyin kembali ke restoran. Jin memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit karena ia sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Sebelumnya kondisinya baik-baik saja sebelum malam itu. Ia khawatir menderita penyakit serius seperti ibunya. Jin tersentak ketika mengingat malam buruk bersama Kim Soo-hyun. Sambil menunggu hasil pemeriksaan dari dokter, Jin membuka ponselnya kemudian browsing untuk menelaah lebih dalam. Dengan tangan gemetar, Jin mengetik tanda-tanda kehamilan pada sebuah website di kolom pencarian. Jin mulai membaca poin demi poin yang tertulis di sana. Ada beberapa poin yang memang dialaminya, seperti morning sickness, perut yang terasa mual setiap mencium beberapa aroma bahan makanan serta telat datang bulan. Jin mengingat-ingat kembali kapan terakhir kali datang bulan. Itu masih telat sekitar 2 hari dari tanggal biasanya. Seharusnya tidak masalah karena telat beberapa hari adalah sesuatu yang wajar. Tidak mungkin aku hamil. Jin menekankan kata-kata itu dalam pikirannya sembari menghela nafas panjang. Tidak mungkin dirinya hamil hanya melakukan 1 kali hubungan. Jika melihat Suyin, sampai sekarang bahkan belum mengandung lagi. Padahal sepertinya sudah tidak terhitung mereka melakukan hubungan suami istri. Jin, kenapa kau justru memikirkan mereka? Gumam Jin sembari bergidik bagaimana ia sekarang jadi berpikir kotor. Seorang dokter wanita bernama Shin Min-a keluar dari kamar pemeriksaan di ruangannya. Wajahnya merekah dengan senyuman ramah yang terukir di bibirnya. Seketika jantung Jin berdegup sangat kencang dengan keringat yang mulai mengalir di dahinya. Berharap apa yang ditakutkannya tidak terjadi. Jin, selamat ya kau sedang mengandung. Usia kandunganmu sekarang hampir menginjak 3 minggu, ucap dokter Shin Min-a seraya mengulurkan tangan untuk menyalami Jin. Tanpa sadar Jin membalas uluran tangan dokter itu. Tubuhnya terasa lemas dengan hati yang berdebar tidak karuan serta pikiran yang sepertinya tidak bekerja dengan benar. Tidak mungkin dirinya hamil padahal baru saja 2 hari telat datang bulan. Jin menggelengkan kepalanya, ada perasaan senang sekaligus sedih karena kabar berita itu. Ia senang karena sudah mengandung anak dari pria yang sangat dicintainya. Namun ketika mengingat Kim Soo-hyun tidak akan pernah mengakuinya, membuat hati Jin terasa perih dan kesedihan yang sangat mendalam. Nona, kenapa Anda tampak tidak senang? Ujar dokter Shin Min-a karena melihat Jin yang justru melamun. Aku hanya tidak menyangka jika aku hamil, ucap Jin tergagap setelah tersadar dari lamunannya. Mencoba tersenyum tipis yang dipaksakan. Berapa umurmu jika boleh tahu? Usiaku menginjak 19 tahun, sahut Jin dengan perasaan limbung. Wah, ternyata masih sangat muda. Namun tidak masalah sama sekali karena keadaan kandunganmu sangat sehat dan baik-baik saja. Kuharap setelah minum obat dan vitamin yang aku berikan, kau bisa makan dengan lahap seperti sedia kala lagi, saran dokter. Terima kasih, dokter, ujar Jin. Setelah mendapatkan penjelasan dan informasi lebih banyak tentang kehamilan, Jin segera meninggalkan rumah sakit dengan langkah lemas. Dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Bab 464 sama seperti ayah. UN Village. Semua orang sudah berkumpul di ruang makan untuk sarapan. Keadaan hotel kini terlihat genting. Bahkan kini nenek Haesok datang ke Seoul karena khawatir dan cemas jika apa yang sudah lama dibangun oleh suaminya akan runtuh begitu saja. Haesok juga sudah mengetahui yang terjadi dengan Dae-hyun. Ia dapat mengerti karena memang sudah mengetahui sejak awal hubungan mereka. Apa kalian tidak bisa membujuk Dae-hyun untuk kembali lagi bekerja di hotel? Ujar Haesok dengan perasaan cemas. Tidak, Bu. Dia terlalu keras kepala sehingga sulit untuk dibujuk jika tidak kemauannya sendiri, sahut Park Ji-hun seraya menghela nafas berat. Dirinya tidak bisa selalu berada di hotel karena harus mengurus cabang hotel yang lain di luar kota. Nek, aku tahu kenapa dia sampai tidak peduli dengan keluarga besarnya lagi, ujar Airi yang memberikan suara. Haesok memandang Airi sembari mengerutkan keningnya. Menebak apa yang akan dikatakan selanjutnya. Kenapa? Ujar Haesok. Itu pasti karena hasutan dari wanita itu. Dia pasti yang melarang Dae-hyun untuk kembali bekerja di hotel, ujar Airi yang secara tidak langsung mengatakan Haesok jika Su-yin bukan wanita baik-baik. Namun sekarang tidak perlu khawatir karena Dae-hyun sudah mengetahui jika gadis itu memang hanya seorang penggoda, lanjut Airi dengan raut wajah gembira. Tinggal menunggu hari saja, Dae-hyun akan kembali ke pelukannya. Bukankah itu semua juga karena salahmu? Sindir Haesok dengan ekspresi datar. Ia bukan orang yang mudah terhasut begitu saja dengan ucapan yang belum tentu kebenarannya. Haesok sangat mengenal cucu sulungnya karena mereka pernah tinggal bersama untuk beberapa waktu. Dae-hyun bukan tipe pria yang mudah dihasut. Ia pasti memiliki alasan kenapa tidak mau kembali ke hotel. Haesok juga ragu dengan apa yang diceritakan oleh Airi tentang Su-yin yang ternyata berselingkuh di belakang Dae-hyun. Firasatnya mengatakan jika Airi lah yang sedang ditipu. Jika memang benar Dae-hyun sudah terpisah dari Su-yin seharusnya ia sudah kembali ke rumah itu.
Airi segera membungkam mulutnya karena tidak ingin Haesok membuatnya tidak berkutik lebih jauh lagi. Wanita tua itu pasti masih mengingat kejadian di mana dirinya ingin mencelakai Su Yin tapi ternyata salah sasaran. Justru Daehyun yang hampir saja celaka. Itu sebabnya sangat sulit membujuk Haesok untuk berada di pihaknya. Bersabarlah, Bu. Kami nanti akan berusaha lebih keras lagi untuk membujuknya. Mungkin saat ini Daehyun sedang menenangkan diri, ucap Ni Park untuk menenangkan ibu mertuanya. Meski dirinya tidak yakin berhasil atau tidaknya. Kuharap secepatnya Daehyun kembali, ujar Haesok. Haesok memandang Kim Soo-hyun yang hanya diam tertunduk sambil memainkan makanannya. Ingin bertanya lebih jauh lagi tentang Daehyun, tapi Haesok mengurungkan niatnya. Ia mengerti jika perasaan Kim Soo-hyun saat ini sangat sensitif. Beruntung dia tidak melakukan sesuatu yang tidak wajar. Soo-hyun, kenapa kau tidak sarapan? Apa kau merasa tidak enak badan? Tanya Haesok hati-hati agar jangan sampai menyinggung perasaannya. Kim Soo-hyun menegakkan kepalanya karena beberapa hari ini kepalanya terasa pusing dan daya tubuhnya melemah. Mungkin karena terlalu bekerja keras dan kurang tidur. Begitu banyak masalah di hotel membuatnya bekerja ekstra keras. Ia tidak mampu mengendalikan kedua pamannya yang bertindak sesuka hati di hotel. Aku mungkin kurang tidur sehingga beberapa hari ini jika pagi kepalaku terasa sakit dan tidak berselera makan, ucap Kim Soo-hyun dengan jujur. Jika kau sakit sebaiknya panggil dokter Kang untuk memeriksa. Ibu tidak ingin kau kenapa-kenapa, ujar Ni Park yang langsung cemas dengan kondisi putra bungsunya. Bu, tidak usah berlebihan seperti itu. Aku bukan pria yang lemah, hanya gara-gara bekerja keras langsung sakit, sanggah Kim Soo-hyun dengan wajah ditekuk. Sejak kecil dirinya memang tidak suka dianggap lemah. Soo-hyun, ibu hanya khawatir. Jika kau memang baik-baik saja, sebaiknya kau sarapan, tukas Ni Park. Kim Soo-hyun menghela nafas berat. Melihat ibunya yang khawatir membuatnya tidak tega. Sehingga Kim Soo-hyun menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Ni Park merasa senang akhirnya putranya mau makan. Ia persis seperti seorang ibu yang memiliki putra berusia 7 tahun. Kim Soo-hyun berusaha untuk menelan makanan ke dalam mulutnya hingga beberapa suapan. Meskipun saat ini rasanya ingin mengeluarkan semuanya. Ketika suapan keempat, Kim Soo-hyun tak mampu lagi menahan perutnya. Kim Soo-hyun segera meletakkan peralatan makannya di atas piring dengan suara cukup keras kemudian segera berlari meninggalkan ruang makan menuju wastafel yang terletak di dapur. Semua orang saling berpandangan satu sama lain. Merasa heran dengan Kim Soo-hyun hari ini. Sebelumnya mereka tidak mengetahui karena Kim Soo-hyun jarang sekali makan di rumah. Ji-hun, cepat hubungi dokter Kang agar segera ke sini. Jika pergi ke dokter, aku yakin Soo-hyun tidak akan mau, ujar Ni Park pada suaminya. Dengan patuh Park Ji-hun segera menghubungi dokter Kang. Ni Park menyusul Kim Soo-hyun yang masih berada di dapur dengan suara muntah yang cukup keras. Ia membantu memijat tengkuk putranya agar merasa rileks dan bisa mengurangi rasa mual. Aku baik-baik saja, Bu, tolak Kim Soo-hyun ketika Ni Park hendak menuntunnya kembali ke ruang makan. Ibu hanya khawatir jika kau ambruk, sahut Ni Park dengan jujur. Ni Park kemudian menuangkan air putih ke dalam gelas lalu menyerahkannya kepada Kim Soo-hyun. Soo-hyun, kenapa kau seperti ayahmu dulu ketika ibu hamil, ujar Ni Park tanpa sadar. Maksud ibu apa, ujar Kim Soo-hyun dengan dahi berkerut. Terkejut dengan ucapan ibunya. Ah, tidak, ibu hanya teringat ketika ibu mengandung, ayahmu akan mengalami sakit kepala di pagi hari dan merasa mual hingga beberapa bulan, tukas Ni Park sembari tersenyum. Jantung Kim Soo-hyun seketika langsung berdegup kencang. Dirinya tiba-tiba saja teringat dengan Jin. Jangan-jangan Jin hamil, batin Kim Soo-hyun. Namun ia segera menggelengkan kepalanya karena tidak mungkin Jin hamil. Ini pasti karena terlalu lelah sehingga mengalami seperti ayahnya. Aku hanya lelah, Bu, sanggah Kim Soo-hyun agar semua orang tidak mencurigainya. Mungkin nanti dia akan memastikannya kepada Jin jika yang ditakutkannya tidaklah benar. Tentu saja kau hanya lelah. Sampai sekarang kau bahkan belum membawa calon istrimu ke rumah ini, timpal Airi sembari terkekeh. Airi langsung membekap mulutnya dengan telapak tangan ketika semua orang memandangnya dengan tatapan tidak suka. Bab 465 bertemu. Beruntung tidak lama kemudian, ada seseorang yang datang sehingga ketegangan tidak berlanjut lebih lama lagi. Selamat pagi, semuanya, sapa Dr. Kang yang sudah muncul ke ruang makan. Dr. Kang, ternyata cepat sekali kau sudah tiba, ujar Ni Park yang langsung berdiri menyambut salah satu teman dekat putranya. Aku kebetulan sekali tadi di jalan tidak jauh dari sini. Kalau begitu duduklah, sekalian sarapan bersama kami, ajak Haesok dengan ramah. Terima kasih, Nek. Sayang sekali aku sudah sarapan, sahut Dr. Kang dengan jujur. Siapa memangnya yang sakit? Lanjut Dr. Kang dengan alis yang saling bertautan karena jika dilihat semua anggota keluarga ada di sana kecuali Daehyun. Soo-hyun sepertinya kelelahan sehingga butuh vitamin agar staminanya kembali normal, sahut Ni Park sembari melirik Kim Soo-hyun yang memasang wajah masam. Baiklah, sekarang juga kita akan memeriksanya, ujar Dr. Kang karena harus pergi ke rumah sakit. Tidak bisa berlama-lama di sana. Dr. Kang segera mengajak Kim Soo-hyun ke kamarnya untuk melakukan pemeriksaan.
Hanya ada Ni, Park dan Hae Sok yang menemani. Park Ji-hun sudah berangkat bekerja sedangkan Airi mengantarkan Yeon Ho ke sekolahnya. Kim Soo-hyun hanya pasrah tapi terus berdecak kesal ketika Dr. Kang memeriksanya. Keadaannya baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Darahnya juga normal, terang Dr. Kang setelah memeriksa tensi Kim Soo-hyun. Aku akan memberikan vitamin agar staminanya cepat pulih kembali, imbu Dr. Kang sembari berpikir jika sangat aneh dengan keadaan Kim Soo-hyun. Keadaannya sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Dae-hyun ketika Su-yin hamil. Meski sebagai Dr. Kang kurang mempercayai hal seperti itu tapi Dr. Kang sudah melakukan beberapa riset. Ternyata memang ada beberapa orang yang mengalami hal itu. Apalagi Kim Soo-hyun masih saudara dengan Dae-hyun, bisa saja itu terjadi. Namun dirinya tidak akan menyampaikan apa yang dipikirkannya karena itu bukanlah urusannya. Berbeda dengan Dae-hyun karena memang mereka sangat dekat. Kau yakin tidak ada masalah dengan kesehatannya? Tanya Hae Sok, merasa tidak yakin dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Dr. Kang. Benar, Nek. Jika kalian kurang percaya dengan apa yang kukatakan, kalian bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tukas Dr. Kang. Sudahlah, seharusnya kalian senang jika tidak terjadi sesuatu yang serius denganku, ucap Kim Soo-hyun dengan datar sembari bangkit untuk duduk kembali. Bukan begitu, bagaimanapun kau pernah mengalami kecelakaan. Kami cemas itu adalah satu penyebabnya, ucap Ni, Park. Tidak ada hubungannya, Bibi. Setelah minum vitamin semoga rasa mual dan pusingnya akan segera sembuh. Dr. Kang memberikan beberapa macam obat kepada Kim Soo-hyun yang harus segera diminum. Syukurlah, Hae Sok bisa bernafas lega karena cucunya tidak apa-apa. Kim Soo-hyun jadi kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Mengenai ayahnya yang terasa mual jika ibunya sedang hamil. Apakah itu berlaku pada dirinya dan saudaranya? Meski sudah berusaha untuk melupakannya tapi tetap saja tidak bisa. Kim Soo-hyun terus memijat pelipisnya dengan sebelah tangan sedangkan tangan yang satunya digunakan untuk menyetir. Setelah minum obat dari Dr. Kang tubuhnya mulai terasa lebih baik. Tidak mungkin dia hamil, gumam Kim Soo-hyun sembari mendesah panjang. Pikirannya tidak akan tenang sebelum bertemu dengan Jin untuk memastikan semuanya. Kim Soo-hyun memperlambat laju kendaraannya ketika melewati sebuah rumah sakit. Ada seorang gadis dengan wajah tertunduk baru saja keluar. Gadis itu tampak sangat tidak bersemangat dengan kantong berisi obat di tangannya yang digenggam dengan erat. Ada keraguan di hati pria itu untuk menemuinya hari ini. Namun jika tidak sekarang mungkin akan sulit bertemu lagi dengan Jin. Terkadang kesempatan tidak datang di kali. Kim Soo-hyun menghentikan mobilnya pelan-pelan tepat di depan Jin. Kemudian menurunkan kaca jendela mobilnya. Jin, panggilnya pelan tanpa turun dari mobil. Ia memandang Jin dengan perasaan rumit dan bersalah. Jin menegakkan kepalanya ketika ada sebuah suara yang memanggilnya. Suara yang begitu merdu terdengar di telinganya. Matanya langsung terbelalak lebar, sungguh tidak percaya jika pria itu kini berada di depannya. Ada perasaan senang dan marah yang bercampur menjadi satu. Tak ada suara yang keluar dari mulut Jin meskipun bibirnya bergerak terbuka. Suaranya seperti tersangkut di tenggorokan bersamaan rasa takut yang sudah mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Ada perasaan takut di hati Jin jika pria itu sudah mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Jin masih terpaku di tempatnya karena kakinya bahkan enggan untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Jin, masuklah. Aku ingin bicara denganmu, ujar Kim Soo-hyun. Tidak ada yang perlu dibicarakan, sahut Jin dengan terbata karena tubuhnya gemetar. Mendapat penolakan, Kim Soo-hyun akhirnya turun dari mobilnya untuk membujuk Jin agar ikut bersamanya. Ini sangat penting agar hatinya menjadi tenang. Jin, aku mohon karena ada hal yang sangat penting, pinta Kim Soo-hyun. Jin menghela nafas berat, pada akhirnya tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Tak dapat dipungkiri jika ada rasa rindu untuk bertemu dengan pria itu. Kim Soo-hyun melajukan mobilnya kembali setelah Jin masuk ke dalam mobil. Keduanya sama-sama diam untuk beberapa waktu tanpa ada yang ingin membuka suara. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kim Soo-hyun bahkan tidak tahu harus memulai dari mana arah pembicaraan. Tidak mungkin akan mengatakannya secara langsung. Begitu pula dengan Jin yang memilih diam saja sembari memandang ke samping untuk melihat pemandangan di luar. Hingga rambutnya melambai-lambai terkena angin. Suasana benar-benar terasa canggung hingga membuat Jin tetap pada posisinya. Bahkan untuk menggeser bokongnya karena tidak nyaman dalam duduk saja, Jin tidak berani melakukannya. Apa kabar? Akhirnya Kim Soo-hyun membuka suara agar suasana tegang semakin mencair. Baik, sahut Jin singkat. Jika teringat ketika Kim Soo-hyun datang menemuinya di rumah sakit dengan semua kata-katanya. Jujur saja itu masih terasa sangat menyakitkan. Di mana sekarang kau bekerja? Beberapa kali aku mengunjungi Griffin Bar kau tidak ada di sana, ucap Kim Soo-hyun dengan nada datar. Beberapa hari belakangan, Kim Soo-hyun memang tidak bisa tidur nyenyak sehingga ia memutuskan untuk pergi ke bar untuk melepas penat. Bukan urusan Anda, sahut Jin dengan cuek. Bagaimana kondisi kesehatanmu? Kuharap kau baik-baik saja sekarang. Kim Soo-hyun bisa mengerti jika Jin membencinya karena dirinya tidak mau bertanggung jawab. Apalagi kata-kata yang keluar pada hari itu mungkin terdengar menyakitkan untuk Jin. Seperti yang Anda lihat saat ini, keadaanku baik-baik saja, sahut Jin dengan pandangan nanar ke depan. Selanjutnya bab 466 tidak menginginkannya.